ikan asli endemik Belitung. Indonesia ternyata punya ikan predator asli alam yang keren banget dan jarang orang tahu. Dan hari ini gue baru aja beli 2 ekor ikan eksotis asli Pulau Belitung. Salah satunya bahkan bentuknya unik banget dan kelihatan kayak monster river. Penasaran ikan apa? Tonton terus sampai habis ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Nugroho di channel Fish Frenzy. Dan hari ini gue bakal unboxing buat kalian. Gue dapet ikan kiriman paket dari Pulau Belitung. Nah, ikannya apa aja nih? Gue dapet ada 2 box nih. Gue angkat dulu deh ya. Ini dus pertama. Gue nggak bisa puter karena di sini ada alamat gue. Oke. Nah, terus yang ini nih. Ini lebih berat. Ini pasti isinya ikan, guys. Nah, gue pengen tunjukin ke kalian di sini tuh ada ikan apa. Nah, mari kita unboxing, guys. Sama-sama. Oke. Jadi gue mundur sedikit lah ya, biar lebih jelas. Jadi seperti kalian lihat, mungkin kalian ada yang salah satu followers Instagram gue atau TikTok. Jadi kan background gue ini adalah rumah gue. Jadi ini jarang-jarang gue ngonten di rumah ya. Dan akhir-akhir ini tuh gue lagi tertarik banget sama ikan-ikan khas Indonesia ya. Ikan yang asli alam Indonesia. Dan gue kebetulan beberapa waktu lalu tuh gue ketemu sama seseorang dari Pulau Belitung. Beliau tinggal di Belitung dan kebetulan dia juga hobi ikan hias, bahkan dia sampai herping mencari ikan-ikan hias alam asli dari Pulau Belitung, rawa-rawa Sungai Belitung gitu. Nah, gue ketemu dia lewat Facebook atau Instagram, gue lupa. Dan akhirnya gue kontak, bisa nggak sih dikirim ke Jakarta? Karena kan gue tinggal di Jakarta ya guys ya. Dan ternyata katanya bisa, dan dia juga jual ternyata. Nggak cuma ikannya, bahkan daunnya, rantingnya tuh asli dari Belitung. Mari kita unboxing sama-sama guys. Dan kebetulan kata penjualnya, kata orangnya tuh ini harus dibuka buru-buru guys. Kata dia tuh ikannya rentan, jadi harus dibuka cepet-cepet. Maaf, ada kendala teknis ya. Jadi gue tadi selama unboxing kameranya mati, kocak, nggak tahu kenapa. Jadi balik lagi, tadi setelah gue unboxing di box pertama, jadi kan ada 2 kardus nih ya. Box pertama itu isinya ada 3 kantong ini guys. Ini adalah daun-daun dari Pulau Belitung, asli dari tanah-tanah di Belitung, dan yang udah berhamburan jatuh itu diambilin sama seller yang gua beli ini. Jadi menarik banget. Ini tuh isinya ada beberapa mix daun dari Belitung yang namanya tuh dikasihnya tuh nama Latin gitu. Gue juga nggak hafal namanya. Jadi kelihatan di sini tuh ada daun yang lebar, ada yang warnanya coklat muda, terus ada daun-daun seperti daun palem. Gue nggak tahu, tapi ya gitu motifnya mirip. Terus di sini juga kayak ada daun yang melebar gitu, lucu banget. Bentuknya kayak daun-daun prehistorik. Ya pokoknya daun-daun asli dari hutan lah ya, hutan Belitung. Dan sama juga di sini juga gitu. Di sini ada beberapa daun. Di sini bahkan ada yang lucu nih, daunnya lebih kecil, warnanya agak kemerahan dikit. Terus juga banyak daun-daun yang sama yang tadi. Ini lucu nih, gue suka nih daun-daun yang sejenis daun-daun palem gini. Ini keren sih menurut gue sih. Menurut kalian gimana? Yang di sini juga sama nih. Ini semuanya pokoknya isinya adalah daun mix yang udah dicampur sama penjualnya. Nanti gue spill nama penjualnya siapa, jadi jangan kemana-mana dulu. Gue akan spill nama penjualnya di akhir guys. Oke, wow ini keren banget. Terus lanjut lagi di kantong keempat guys. Di sini tuh ada ranting asli Pulau Belitung. Maksudnya pohon-pohon di Belitung, jadi udah diambilin. Dan ini akan membuat efek biotop yang semakin jadi lagi guys. Jadi ntar akan gue tabur-taburin daun-daun ini sama ranting-rantingnya tuh di dasar akuarium. Menarik banget kan kalau ini dibuat jadi biotop kan. Nah, terus ntar ini gue masukin dulu. Gue masukin dulu nih daun-daunnya. Udah kelar. Nah, yang ini adalah ikan asli endemik Belitung. Di sini ada Channa lucius. Kalian bisa lihat ya nanti di video. Gue akan deketin. Di sini ada Channa lucius, ikan gabus hias asli Belitung. Wow, ini keren banget guys. Coraknya sangat alami ya, jadi belum berwarna yang cerah atau gimana, warnanya cuma coklat sebenarnya. Siripnya pun juga lumayan lebar, dorsalnya juga tinggi. Tapi walaupun dia warnanya nggak seterang auranti atau maru, tapi menurut gue ini tetap unik, ini tetap punya nilai gitu loh. Kita harus bangga sama ikan-ikan alami Indonesia kayak gini nih. Wow, dan ini termasuk ikan predator juga guys, sama seperti cana-cana lainnya. Dan gue akan pindahin ini ke akuarium sementara dulu.
Next. Yang berikutnya guys, ini menurut gue paling unik banget. Kalian bisa tebak nggak? Ini menurut gue unik banget loh. Di sini ada Cakaban canensis. Cakaban canensis itu bahasa Inggrisnya frogmouth fish. Dan ini asli dari Belitung. Ini ikan endemik Indonesia juga guys, kebanggaan kita juga. Bentuknya unik banget, mirip sapu-sapu. Mungkin buat orang awam ini mirip sapu-sapu karena dia diem di dasar, nunggu mangsa. Dan dia termasuk ikan predator loh. Wow. Dan yang lebih unik lagi, dia termasuk jenis lele. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah frogmouth catfish. Kalau gue nggak salah ya, mohon maaf kalau gue salah. Wow, ini keren banget guys. Sumpah tuh, dari bawah unik banget, kayak daun. Bentuk kepalanya kayak daun guys, wow. Gue akan zoom in buat kalian, supaya kalian bisa lihat keunikannya. Dan gue akan beres-beres sebentar. Lalu ikan-ikan ini akan gue pindahin ke akuarium sementara dulu. Jadi akan gue karantina lagi ya ceritanya ya. Dan sebenarnya tuh gue pengen masukin ikan-ikan endemik ini, ikan asli alam ini tuh ke akuarium yang di sebelah kiri gue ini. Jadi kalian kalau bisa lihat akuarium di sebelah kiri gue ini kan kosong nih ya, belum ada airnya. Cuman ada lampu, cuman ada background yang nggak jadi-jadi. Itu sebenarnya gue pengen bikin 3D background pakai semen, pakai styrofoam yang gue bentuk. Tapi nggak jadi-jadi karena gue males ya, mohon maaf. Nah terus yang di atas atau di belakang gue ini tuh sebenarnya juga semi biotop yang di belakang gue ini, kalian bisa lihat. Jadi ini ikan-ikan alam juga aslinya, ikan Indonesia. Ada ikan spatung, ada ikan apa namanya Apollo shark. Nah terus ini kayu-kayunya juga ada beberapa yang gue beli dari depan rumah. Jadi kenapa gue bilang semi biotop, karena ini bukan fully biotop. Jadi kayak cuman berkesan alami, natural gitu. Nah terus kalau yang di sini ada ikan-ikan African cichlid. Ya ini juga termasuk ikan yang lama di rumah gue. Tapi balik lagi, gue akan pindahin ini ke akuarium sementara gue dulu di sebelah sana. Ayo kita siapin. Nah sebenarnya gue pengen taruh ikan-ikan yang tadi gue beli itu taruhnya di sini. Tapi kebetulan ikan di sini tuh tadinya penghuninya ikan lohan. Nah ikan lohannya udah metong, baru aja metong, kayak udah size 5 jari gini. Emang udah sakit lama sih, tapi balik lagi ini ternyata jadi kotor airnya. Ayo kita kuras dulu deh sama-sama. Yes, jadi ini cara gua kuras akuarium seperti biasa ya. Bentar, kita matiin dulu deh ininya. Gua mau matiin dulu pompa airnya karena lumayan kenceng ya pompanya. Sengaja gue beli yang kenceng. Nah, sip. Nah di sini ukuran akuarium itu 60 cm, panjangnya, lebarnya 40. Terus gue pakai pompa akuariumnya tuh yang ukuran 1800. Jadi tujuannya emang tadi pengen nyedot yang sebanyak-banyaknya aja, nyedot kotoran. Oke, mari kita mulai nyedot kotoran. Oke. Seperti biasa guys, kita nyedot-nyedot aja. Gue sendiri nggak tahu kenapa kemarin pelihara lohan bisa sampai mati. Padahal tadinya makannya rakus guys, cuman nggak tahu tiba-tiba nggak mau makan, terus kayak bingung aja, udah diobatin tetap begitu. Mungkin emang udah ajalnya. Tapi gue bukan tipe penghobi yang kalau ikan mati terlalu sedih gitu sih. Jadi kalau ikan mati, ayo udah deh. Mungkin emang belum jodoh. Hehehe. Rencananya gue pengen sedot abis sih. Gue pengen sedot abis, bersihin filternya, baru kita tuang air laring. Sabar guys. Nah sepertinya ini gue akan kurasnya cuma sampai segini aja nih ternyata. Supaya lebih cepat aja sih pengerjaannya sih. Ini gue sisain air sekitar 2 cm atau ya 2 cm lah ini. Gue akan isi air lagi, mau gue cuci juga filternya. Terus gue mau benerin bentuk pompa ininya, pompa filternya itu. Yang kalian lihat pipa merah. Pengen coba gue benerin posisinya. Nah ini pompanya kan bentuknya begitu tuh ya. Nah sebenarnya pengen gue coba ubah, bikin dia tiduran gitu pompanya. Jadi pengen gue copotin dulu sekarang pompa yang di sini nempel di dinding. Nah ininya kita pasang lagi karet-karetnya. Nah misalnya gini deh. Repetin samping, belakang. Filtrasinya juga udah kotor. Bagian dalamnya pengen gue cuci lagi ntar. Nah, berarti top filternya taruh sini deh, deketin. Top filternya deketin. Ya emang jadi kurang rapi sih.
Gak ada cara lain sih guys, gue belum ada pipa lagi. Harus motong-motong pipa agak repot. Yes. Keren. Jadi gue cuman ganti doang sih arahnya. Gitu, set turun. Nah ini tuh kebiasaan gue cuci filtrasi kayak gini guys. Ini kebiasaan gue cuci filtrasi tuh kayak gini doang. Gue cuman pakai bidet, semprot-semprot di kamar mandi. Karena kan akuarium gue kan nggak ada yang terlalu gede juga kan. Jadi gue cuman cuci-cuci filtrasi mekanisnya doang. Filter biologisnya nggak pernah gue sentuh, nggak pernah gue bilas. Jadi gue cuman kayak gini doang nih. Semprot-semprot sampai dia lumayan bening. Ini juga biofoam warna hitam. Gue cuma semprot-semprot gini doang. Tuh. Sampai dia lumayan bersih lah, nggak gitu kelihatan lagi noda-nodanya. Nah kalau ini kelihatan banget nih. Filter mekanis warna putih biasanya paling gampang kelihatan kotor kan. Ya udah tinggal di ini aja semprot-semprot sampai coklat atau hitamnya hilang. Jadi kan dia warnanya lebih memutih gitu kan. Ya udah. Cuman sampai gitu doang. Jadi nggak terlalu susah sih kalau mau pelihara akuarium. Jadi buat kalian tuh yang biasanya suka nanya, ribet nggak sih pelihara akuarium banyak? Sebenarnya enggak guys. Ini gue bersihin akuarium pun ya memang mungkin salah. Gue bersihin akuarium jarang-jarang, sebulan sekali. Karena kan semuanya kan dikerjain sendiri kan. Kalau ikannya mati beli lagi. Oke, jadi cuma bilas-bilas. Ini juga udah dibilas. Jadi jangan pakai sabun ya guys ya. Kalau cuci filter mekanis jangan pakai sabun. Atau filter ikan apapun jangan pakai sabun. Jangan digosok pakai sabun colek. Karena pernah kejadian kayak gitu ya, ngepost di grup hobi ikan. Ternyata ada yang nggak tahu kalau bersihin filter ikan tuh nggak perlu sabun, nggak perlu dipakein pemutih kayak apapun itu. Nah, ayo kita keluar. Sekarang kita susun lagi guys, seperti urutan awalnya. Jadi tadi kan yang hitam, terus ada yang putih. Ini nggak harus ngikutin gue ya guys ya. Ini emang kebiasaan gue aja nyusun filtrasi itu kayak gini. Kok jadi beda? Nah, ini namanya filter mekanis bulu karpet ya kalau nggak salah ya. Nah, kayaknya better kayak gini aja. Majuin lagi deh, pompanya majuin lagi deh, biar pas. Nah, biar pompanya ini nggak gerak-gerak, gue balurin pakai ini guys, maksudnya tuh gitu. Nah, gue giniin supaya pompanya nggak gerak-gerak, karena lumayan riskan kan. Gitu doang. Nah, lalu saatnya kita ngisi airnya lagi. Nah, gue sebenarnya di rumah tuh punya selang yang lumayan panjang guys, kayak gini. Dan gue juga punya kunci buat ganti air akuarium jadi lebih gampang. Jadi tinggal diputer, masukin, terus ntar tinggal nyalain keran airnya doang. Nah, jadi safety. Tuh. Jadi kayak ada handle lagi tuh. Mari kita pasang. Nah, sembari nunggu kayak gini guys, ini kan air akuariumnya kan gue pengen jadi lebih tinggi juga kan. Nah tuh biasanya gue langsung nyalin pompa akuariumnya supaya filtrasinya juga cepet jalan. Habis itu gue tuangin garam ikan juga supaya airnya lebih sehat. Terus yang kedua, gue juga tuangin cairan Sikem buat menghapus klorin-klorin dari air pump. Jadi fun fact, ikan-ikan semua yang di rumah gue ini semuanya pakai air pump. Nggak ada pakai air isi ulang, nggak ada pakai air galon. Tapi emang so far maksudnya so far persentase ikan yang mati sama hidup tuh jauh lebih banyak yang hidup lah tentunya. Dan itu semuanya pakai air pump. Mau ikan mahal, mau ikan murah, gue samain semua pakai air pump. Tapi gue pakai cairan Sikem ini, jadi untuk menghapus klorin-klorin dari air pump. Pompa akuariumnya udah nyala guys. Dan lihat alirannya sekencang ini, sederhana ini. Jadi memang tujuannya supaya harapan gue tuh pompanya bisa nyedot kotoran lebih cepat, lebih banyak, dan bikin akuarium jadi lebih bersih juga. Dan ini cuman tampilan dari filter gue ya. Ini bukan tampilan filter terbaik, tapi ini tampilan filter yang berfungsi dengan baik. Anjay. Nah sepertinya cukup air akuariumnya nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi banget, karena kan namanya ikan cana kan jago lompat ya.
kita berhenti sampai sini. Tinggi akuarium. Kita lihat gimana masukin ikannya ke dalam ya. Let's go. Sebelum kita masukin ikannya, seperti yang tadi gue bilang, gue masukin ini namanya Sikam Prime. Jadi Sikam Prime ini fungsinya buat ini, kalian bisa baca sendiri kan. Concentrate conditioner for marine and fresh water. Jadi remove chlorine and chloramine. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Mungkin setengah tutup botol, cukup. Pemakaiannya dikit banget, itu yang bikin gue seneng. Hehe, jadi irit-irit juga. Terus selanjutnya, gue juga di rumah tuh pakai garam Korea gini guys. Gue pakai garam dari Korea, fokus gak sih? Nah, gue pakai garam dari Korea. Jadi memang bedanya tuh dia garam ikannya jauh lebih halus ya. Ini tuh garam ikannya tuh halus banget bentuknya, jadi kayak tepung, mirip-mirip tepung, tapi dia garam ikan. Nah, gue mau coba masukin ke dalam akuarium. Ini juga kayaknya nggak usah terlalu banyak-banyak sih. Oke, sedikit-sedikit aja. Set, kobok-kobok dikit. Kobok-kobok dikit, kita kibas-kibas ya kan, biar garamnya lebih cepat terurai di dalam air. Nice. Let's go. Nah, ini tampilan akuarium yang udah ganti air. Walaupun dasar-dasarnya masih kotor begitu, lumut, tapi itu normal guys, itu bukan bahaya, itu bukan penyakit. Jadi gue akan diemin itu, karena gue sekarang lagi mau fokus buat karantina ikan yang baru datang dari Belitung. Nah, buat yang pertama guys, gue mau coba ngelepasin si ikan Channa luciusnya dulu dari Pulau Belitung. Karena sepertinya dia yang dari tadi udah mulai aktif gitu ya, nggak betah. Oke. Wow, airnya juga kotor, pasti banyak tainya. Let's go, kita buka dulu pakai gunting. Yang ini juga deh, lupa guys. Yang ini juga nih, si Cakaban canensis, gue juga mau taruh buat aklimasi dulu ke suhunya. Oke, nice. Wow. Wow, keren banget. Nih guys, lihat deh. Lihat dari atas nih. Gue mau ngasih lihat kalian semua ikan Cakaban canensis dari atas tuh. Lucu ya, bentuknya kayak daun ya. Ini lagi gelap aja sih. Bentar, gue geser dulu. Gue mau coba dorong ke bawah lampu. Tuh. Lucu banget ya. Ikan mulut kodok. Bahasa Inggrisnya. Frogmouth catfish. Channa lucius yang pertama, kita buka dulu lakbannya. Wow, ini gokil. Sellernya bener-bener gokil. Gue akuin dia packingnya luar biasa niat. Dan dia pengiriman aja dari subuh-subuh loh ke ekspedisi buat ngirim ikan. Ntar akan gue spill guys. Jadi jangan lupa buat subscribe dan like video gue di channel Fish Frenzy, atau follow Instagram gue kalau kalian pengen tahu lebih banyak keseharian pelihara ikan kayak gimana. Karena sebenarnya gue lebih aktif di Instagram ya daripada di YouTube atau di TikTok. Oke, kita buka dulu si Channa lucius. Kita buka. Bentar. Oke. Wow, bahkan plastik aja sampai double. Ya iyalah, orang ikan Channa. Kalau nggak lompat-lompat dia pecah. Bentar ya. Ini baru lapisan pertama yang gue buka ternyata. Masih harus buka lapisan yang kedua. Gue taruh di samping dulu plastiknya. Nah, ini dia. Sabar. Wow, gila, keren banget guys. Asli, ini keren banget. Gue gak nyangka, gue punya ikan asli Pulau Belitung di rumah gue. Wow. Mirip-mirip ikan toman loh ternyata matanya. Matanya mirip ikan toman guys. Wow. Gokil. Oke, kita buka ya, biar rapih. Jadi gue gak asal buka plastik. Gue buka dari sisi sini juga. Wah, mental karetnya. Oke, plastik udah terbuka. Nah, sekarang nggak akan gue langsung masukin, tapi mau gue aklimasi. Aklimasinya pakai apa? Pakai tangan aja. Masukin airnya dikit-dikit. Ikan caka, minggir. Nah, ini. Masukin pelan-pelan. Jadi maksudnya diaklimasi supaya beradaptasi ya guys sama pH air yang di sini. Jadi bukan dari sungai lagi. Masukin, tapi harusnya sih kalau ikan Channa mah kuat banget lah ya. Sama kondisi air apapun ya kan. Nah, udah masuk. Oke, kita lepasin, rilis di akuarium dulu.
keluar. Wow, hello. Wah guys, dari atas mirip ikan toman sih, asli. Dari atas mirip ikan toman, keren. Wow. Oke, next ada ikan Chaka bankanensis. Punting dulu. Gue takutnya lagi ngerekam begini terus tiba-tiba kamera gue mati lagi. Hehehe. Oke, lapisan pertama kebuka. Ini ikannya pasti masih kaget banget sih. Jadi wajar dia akan mojok diem. Pasti ikannya juga butuh waktu adaptasi, guys. Ikan Chaka bankanensis. Wow. Look at that. Gila, eksotis banget asli. Wow. Kalian harus lihat guys dari atas guys. Eksotis banget loh. Wow. Bentuknya kayak daun, men. Keren. Ups. Oke, nice. Plastik kebuka. Nah, kita masukin lagi ikannya. Masukin lagi airnya maksudnya. Masukin air biar beradaptasi. Gini-gini aja guys, biar cepet. Air masuk. Beradaptasi. Ntar kita akan tuang semua airnya. Kayak gini. Wih, welcome home to Fish Frenzy Home. Cool. Wow. Gimana guys menurut kalian? Ini nih ikan Chaka bankanensis atau frogmouth catfish sama Channa lucius. Luar biasa nggak sih? Ini adalah ikan endemik Indonesia, terutama dari Pulau Belitung. Bentar gue benerin dulu posisi kamera. Dah, lucu banget nggak sih? Tuh, saling tumpang tindih buat tiduran. Wow. Dan ini Channa lucius, atau mungkin gue nggak tahu sebutan ikan gabus apa ya. Tapi lihat motifnya, dorsalnya, bentuk kepalanya, bener-bener Channa banget. Wow. Dan tetap ini harus ditutup atas akuariumnya, permukaannya supaya dia nggak lompat. Karena namanya ikan Channa pasti semuanya lompat. Keluarga ikan gabus semuanya jago lompat. Wow, lihat motifnya, cara dia berenang. Wow. Terus yang ini yang paling menarik guys. Wah, gila nih keren banget ya sih. Chaka bankanensis, luar biasa unik, bentuknya kayak daun. Wow, tuh lihat, keren banget, keren banget. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar deh. Dan jangan lupa buat like sama subscribe juga kalau kalian baru pernah lihat ikan kayak gini dimanapun. Wow. Lihat matanya, mulutnya. Dan ini juga termasuk ikan predator tipe ambush. Jadi dia diam-diam nyerang musuhnya dari belakang atau depan secara diam-diam. Kayak kamuflase gitu di bawah tumpukan daun. Oh gila, ini keren banget. Gila. Gue seneng banget. Lihat mulutnya cemberut. Cemberut banget ya. What's up guys? Welcome home. Welcome to Fish Frenzy. Karena bentar lagi, beberapa hari ke depan gue akan pindahin kalian ke akuarium yang lebih keren lagi daripada ini. Jadi ini cuma akuarium sementara ya guys. Oh iya, buat yang penasaran nama sellernya siapa, namanya J Blitoni. Gue taruh juga di bawah. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, jadi kalian boleh kontak beliau. Beliau orang warga Belitung asli. Dan beliau juga yang mengirimkan ikan-ikan ini sama daun-daun tadi ke rumah gue. Gue acungin jempol servisnya beliau. Keren banget. Jadi gimana guys, keren banget gak sih? Ini keren banget. Jadi buat kalian yang suka sama ikan-ikan kayak gini, kalian boleh follow gue di Instagram. Gue akan update lebih banyak di Instagram tentang ikan-ikan yang kayak gini. Ini bentar lagi akan gue tutup permukaan akuariumnya karena gue takut ikan-ikannya bakal lompat lah ya. Namanya kan juga ikan gabus. Jadi jangan lupa buat subscribe, buat kalian yang belum subscribe. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gue izin pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Wow.